Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Identitas korban mutilasi yang 6 potongan tubuhnya ditemukan di Solo dan Sukoharjo terungkap. Korban adalah Rahmadi asal Solo. Kasus pembunuhan bos isi ulang air minum di kota Semarang yang mayatnya dicor semen direka ulang. Pelaku peragakan 102 adegan. Petaka menimpa pedagang bakso di kota Semarang. Ia tersiram kuah baksonya sendiri setelah ditabrak pengendara ojek online yang melawan arah. Polisi akhirnya bisa mengidentifikasi 6 potongan tubuh yang ditemukan di wilayah Sukoharjo dan Solo. Korban teridentifikasi sebagai Rahmadi asal Keprabon Solo. Korban dikenal dari sidik jari yang dicocokkan dengan database KTP korban. Kurang dari 3 hari, polisi mengungkap identitas 6 potongan tubuh manusia yang ditemukan di 2 lokasi, Sukoharjo dan Kota Solo. Korban teridentifikasi sebagai Rahmadi, asal Keprabon, Kota Solo. Identitas terungkap dari sidik jari korban yang cocok dengan database KTP yang pernah dibuat korban. Polisi juga telah mengkonfirmasi korban dengan pihak keluarga berdasarkan tato pada tubuh korban. Dari informasi keluarga diperoleh keterangan bila korban sudah lama meninggalkan keluarga dan tidak tinggal di wilayah Keprabon, Solo. Korban sehari-hari bekerja serabutan. Sudah muncul identitas berdasarkan hasil dari sidik jari. Jadi dari hasil sidik jari itu dari tingkat kecocokannya mengarah kepada salah satu warga di Surakarta berinisial R yang kemarin kita sempat konfirmasi ke keluarganya. Jadi ke keluarganya, ke saudaranya. Data-data kami mengkonfirmasi adalah mengenai ciri-ciri seperti yang sebelumnya kami sampaikan. Utamanya adalah tanda tato. Kini polisi mengumpulkan sejumlah petunjuk termasuk keterangan keluarga dan rekaman kamera pengawas di sejumlah lokasi tempat tinggal korban untuk mengungkap kronologis pembunuhan keji sekaligus mengungkap pelaku dan motif. 6 potongan tubuh korban ditemukan tersebar di 2 lokasi. Di wilayah Sukoharjo ditemukan bagian tubuh tangan kiri, kaki kiri, dan setengah bagian badan. Sedangkan di Solo ditemukan bagian kepala, tangan kanan, dan pinggang hingga paha. Satu bagian tubuh yang belum ditemukan adalah kaki kanan korban. Heri Prastyo melaporkan dari kota Solo. Sementara itu, ayah korban dan kerabatnya mendatangi Mapolsek Grogol untuk melaporkan putranya yang hilang. Namun polisi belum dapat memastikan apakah laporan terkait dengan kasus mutilasi yang terjadi. Ayah dan sanak saudara Rahmadi, korban mutilasi tiba di Mapolsek Grogol Senin malam. Mereka melaporkan kehilangan korban usai mendapatkan kabar dari Kepolisian Resor Kebumen. Saat mendapatkan kabar dari Kepolisian Resor Kebumen, ayah korban menghubungi saudaranya di Solo untuk mengecek kediaman korban. Namun korban tidak ditemukan di kediamannya di Keprabon Wetan. Polisi Kebumen menghubungi keluarga mbak saya, terus mbak saya kontak keluarga di Solo. Habis di Solo terus diselidikin apa benar di kosnya itu yang pas, ternyata nggak ada ya, terus sini laporan ke sini. Selama kurang lebih 2 jam, ayah korban dan sanak saudaranya diminta keterangan mengenai korban. Petugas juga menunjukkan ciri-ciri fisik dari temuan potongan tubuh manusia yang ditemukan di Solo dan Sukoharjo untuk memastikan apakah potongan tubuh tersebut identik dengan anggota keluarga yang hilang. Kapolsek Grogol belum dapat memastikan laporan ini ada hubungannya dengan kasus mutilasi yang terjadi. Pasalnya, Ratiman telah 10 tahun tidak bertemu dengan putranya. Laporan malam ini terkait itu masih terkait dengan yang ditemukan potongan itu ya, Mbak? Belum tahu. Cuma memang anaknya hilang dan mbahnya itu sudah sekitar 10 tahun tidak pernah ketemu anaknya. Dari mana tadi itu, yang hilang ini? Usai terungkapnya identitas korban, kasus temuan potongan tubuh manusia di Solo dan Sukoharjo menemui titik terang.
Polisi terus mengembangkan kasus dugaan mutilasi ini untuk mengungkap pelaku dan motif. Heri Prastyo melaporkan dari Kabupaten Sukoharjo. Polisi menemukan bercak darah di salah satu jembatan di Desa Cemani, Kabupaten Sukoharjo. Jembatan diduga menjadi tempat pembuangan awal potongan tubuh manusia yang ditemukan di aliran Sungai Premulung. Garis polisi terpasang di salah satu sisi jembatan. Di lokasi inilah bekas bercak darah tampak di ketiga tiang jembatan. Lokasi ini diduga menjadi tempat pembuangan awal sejumlah potongan tubuh manusia yang ditemukan warga beberapa waktu lalu. Jembatan berada di atas aliran Sungai Premulung, di mana 3 potongan tubuh, yakni tangan kiri, tangan kanan, dan setengah badan korban ditemukan. Bercak darah menempel pada 3 tiang pengaman di jembatan. Ketebalan bercak darah di masing-masing tiang berbeda. Sampel bercak darah kemudian dikirim polisi ke laboratorium forensik Polda Jawa Tengah. Sudah mengundang lapor Polda Jateng terkait dengan penemuan bercak darah di jembatan. Itu juga kami ambil sampel darahnya untuk dicocokkan apakah betul memang darah manusia, kemudian apakah betul cocok dengan darah yang kami duga sebagai korban ini. Sementara itu, kakak kandung terduga korban mutilasi belum yakin jika potongan tubuh manusia yang ditemukan adalah adiknya. Ia masih berusaha mencari keberadaan adiknya ke sejumlah kerabat, namun belum membuahkan hasil. Kaget nggak Bu? Ya, saya masih ini bukan adik saya gitu. Jadi masih ngira itu bukan adik saya gitu kan. Saya kakaknya masih ngerti gitu. Sebelumnya, temuan potongan tubuh manusia di sejumlah aliran sungai di Solo dan Sukoharjo mulai menemui titik terang. Identitas korban mulai terungkap berdasarkan sidik jari korban yang dicocokkan data KTP yang pernah dibuat korban. Korban teridentifikasi bernama Rahmadi. Heri Prastyo melaporkan dari Kabupaten Sukoharjo. Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan bos air isi ulang yang jasadnya dimutilasi dan dicor dengan semen. Tersangka yang tak lain adalah karyawan korban memperagakan 102 adegan dalam reka ulang itu. Sejumlah saksi dilibatkan dalam proses rekonstruksi untuk mencocokkan berkas perkara dari keterangan tersangka dengan kejadian yang sebenarnya. Rekonstruksi kasus pembunuhan bos isi ulang air minum Irwan Hutanggalung digelar di lokasi kejadian, tepatnya di AHS Arga Tirta di Jalan Mula Warman Raya, Tembalang, Kota Semarang. Reka ulang mendatangkan tersangka Muhammad Hussein yang tak lain adalah karyawan korban. Sebanyak 102 adegan diperagakan mulai dari perencanaan pembunuhan, proses mutilasi hingga mengecor korban di samping toko air isi ulang. Sejumlah saksi hadir termasuk imam, pedagang angkringan yang berjualan di sebelah lokasi kejadian. Kanit Resmob Satreskrim Kepolisian Resor Tabes Kota Semarang mengatakan tidak ada temuan baru dalam proses rekonstruksi. Hasil tes kejiwaan tersangka masih diproses. Jadi untuk hasil tes kejiwaan saat ini sedang kita laksanakan. Kita sudah berkoordinasi dengan salah satu rumah sakit untuk melakukan tes kejiwaan. Namun demikian nanti akan ada proses observasi dari pihak rumah sakit, itu ada beberapa tahap. Jadi nanti cukup memakan waktu yang agak cukup lama, nanti hasilnya akan kita sampaikan apabila sudah ada. Reka ulang bertujuan untuk mencari kesesuaian barang bukti dan pemeriksaan penyidik dengan kondisi sebenarnya, sehingga bisa menetapkan pidana yang tepat kepada tersangka. Terlihat perbuatan sementara sih, dari hasil rekonstruksi terlihatnya kan pembunuhannya berencana ya. Jadi mungkin pasalnya juga untuk sementara mungkin kita pasang 340. Kasus pembunuhan bos isi ulang air minum menggemparkan warga Kota Semarang beberapa pekan lalu. Tidak hanya dibunuh, tersangka juga memutilasi dan menyemen tubuh korban di lokasi usaha korban. Alasan perbuatan tersangka hanya karena sakit hati kepada bosnya, karena kerap dipukul. Atas perbuatannya, tersangka terancam pidana penjara seumur hidup sesuai dengan pasal 340 KUHP. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.